persiapan minggu depan kita ulangan. Kamu nanti lihat di bab 6 coba lihat. Bab terakhir. Ini karena sebenarnya ini bab ini sudah tercantum di bagian poin yang 45 ini. Tapi kita akan ulangan lagi. Ini di sini. Tinggal baca di sini ya. Bab 6 tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Bab 6. Untuk bahan ulangan. Tinggal baca ya di sini. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Ini bahan-bahannya. Ini bahan-bahan ulangan nanti ya. Tinggal kamu baca. Kemudian di sini ya diantaranya itu diantaranya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang kamu baca siapa Insinyur Soekarno sebenarnya. Kemudian siapa itu Muhammad Hatta. Jadi antara pendiri negara itu diantaranya ini dua tokoh. Ini sejarahnya dari sini. Sejarah tentang kehidupan Soekarno, Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama di Indonesia yang hidup pada zaman penjajahan. Kemudian dengan wakilnya itu siapa? Muhammad Hatta. Ini ada tanggal lahirnya kapan, di mana lahirnya. Terus yang silakan kamu baca ya ini bahan-bahannya. Kemudian untuk bagian B silakan dibaca nanti ya dirangkum tentang bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditentukan pendiri negara. Nah, ini ada di sini ya. Jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia tidak lahir seketika. Artinya perjuangan jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia itu tidak lahir seketika. Tapi ada perjuangan. Jadi untuk merebut kemerdekaan, untuk menyatakan komitmen terhadap negara itu ada kemudian perjuangan. Tetapi merupakan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. Zaman dulu seperti apa? Zaman Soekarno. Kalau sekarang zamannya sudah merdeka. Nah, dari zaman Soekarno yang kita bicarakan. Artinya bahwa embrio nilai itu sudah ada dari zaman kerajaan, hanya belum muncul dan dirumuskan. Barulah tercapainya titik kulminasi atau titik puncak pada tahun 1945. Nilai-nilai itu disepakati sebagai dasar atau landasan kekuatan dan daya dorong bagi para pendiri Republik Indonesia. Jadi baru muncul pada tahun 1945 nilainya. Pada tahun nilai-nilai yang disepakati sebagai dasar, landasannya itu Undang-Undang Dasar 1945, karena dulu pernah berlaku ada Undang-Undang RIS ya, Undang-Undang Republik Serikat, ada juga UUDS, Undang-Undang Dasar zaman tahap, terus kembali kepada UUD kan. So, bagaimana ketika Indonesia berlakunya adanya Undang-Undang RIS, Republik Indonesia Serikat, ada lagi UUDS, Undang-Undang Dasar zaman tahap. Akhirnya setelah berkembang kedua undang-undang itu tidak sesuai dengan keadaan Indonesia, karena muncul yang pada saat itu muncul apa yang dinyatakan oleh Soekarno, adanya dekret presiden ya pada tahun 1959, bubarkan RIS, bubarkan UUDS, kembali kita kepada undang-undang dasar. Ini komitmennya. Ini landasan dasar kekuatan daya dorong bagi para pendiri Indonesia karena adanya apa? Kulminasi atau titik puncak pada tahun 1945. Ini periode-periodenya
untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zamannya, diadakanlah periodisasi sebagai berikut ini. Periode pertama, masa sebelum pergerakan nasional. Bagaimana kan? Yang dahulu Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian antara pemeluk agama baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu dan penganut kepercayaan. Itu periode sebelum pergerakan nasional. Yang kedua, periode masa pergerakan nasional. Bagaimana? Kalau tadi sebelum pergerakan nasional, bahwa Indonesia itu dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat, dimiliki oleh berbagai pemeluk agama, mulai agama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen dan Konghucu, termasuk penganut kepercayaan. Yang kedua, periode kedua masa pergerakan nasional. Silakan dibaca. Ini bahan-bahannya untuk pulangan. Sebelum perjuangan di masa pergerakan nasional, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Itu yang kemarin kita sering mengalami kekalahan melawan penjajah karena perjuangannya kita bersifat kedaerahan. Artinya mengagungkan daerahnya daerah sendiri. Jawa yang paling oke, kata orang Jawa. Kata Sumatera aku yang paling oke. Kata Kalimantan aku yang paling oke. Jadi artinya berpecah, tidak bersatu. Itu sifat kedaerahan. Jadi mempertahankan daerahnya sendiri. Itu namanya sifat kedaerahan. Jadi masa pergerakan nasional bersifat kedaerahan seperti dilakukan Sultan kemarin oleh Sultan Hasanuddin, Imam Bonjol, terus siapa lagi kemarin? Ini Pattimura, Pangeran Diponegoro, ya. Dan masih banyak lagi. Namun perlawanan masih bersifat lokal dan tidak ada koordinasi. Ini yang disebut periode kedua masa pergerakan nasional. Beda ya, bisa membedakan. Terus periode ketiga, bagaimana masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Tanggal 9 Agustus Bank Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Lahirnya negara Republik Indonesia tidak diterima oleh pihak Belanda. Belanda ingin menjajah kembali. Mulailah bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam segala bidang. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Makanya ketika Indonesia dinyatakan Indonesia merdeka, Belanda itu belum mengakui dan tetap ingin menjajah bangsa Indonesia. Belanda ingin menjajah kembali. Mulailah bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam segala bidang. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Perdamaian atau cinta atau lebih mencintai terhadap adanya kemerdekaan. Kemerdekaan itu merebut apa? Merebut negara Indonesia yang dijajah oleh negara-negara Eropa, diantaranya oleh Belanda. Karenanya bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik dan melakukan diplomasi. Artinya sekalipun Indonesia secara de facto pada tanggal 17 Agustus kita menyatakan Indonesia merdeka, tapi tidak semua negara menerima tentang Indonesia merdeka, terutama Belanda. Ada salah satu negara yang mengakui Indonesia merdeka, negara mana tuh? Syria. Itu salah satu. Itu namanya periode ketiga, bagaimana masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Makanya merdeka itu mahal.
karena harus diberi oleh nyawa sekalipun siap melayan demi Indonesia merdeka. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Makanya penjajahan itu di atas ini harus dihapus karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ada di pembukaan ide ya. Semua bentuk penjajahan apapun yang namanya penjajahan itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi yang ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kemanusiaan yang adil dan biadab. Akibat kita penjajahan terjadi, maka yang ada kemanusiaan yang adil dan biadab, saling membunuh di antara. Oke, itu periode ke saya membedakan periodisasi ke-1 apa kira-kira? Bayangin saya. Terakhir ya, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Merebut kemerdekaan sekalipun nyawa siap melayani, tapi mengisi kemerdekaan itu jauh lebih mahal daripada merebut kemerdekaan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Kewajiban kamu apa? Mengisi kemerdekaan. Belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Itu aja, nggak usah mikirin Indonesia merdeka sama merdeka kok. Pertanyaannya, sudahkah kamu belajar dengan sungguh-sungguh? Nah, itu aja tugas kamu. Ya, oke. Ada 4 periode ya. Periode pertama, masa sebelum pergerakan nasional. Periode kedua, masa pergerakan nasional. Masa ketiga, proklamasi kemerdekaan. Terakhir, masa perjuangan mengisi. Bagaimana mengisi perjuangan kemerdekaan? Mengisi kemerdekaan yang telah direbut oleh bangsa Indonesia dengan taruhan nyawa. Kita sekarang kewajibannya bagaimana mengisi dan mempertahankan negara Republik Indonesia yang tercipta. Jangan sampai direbut lagi oleh bangsa lain. Ini tugasnya oleh. Tugas kamu tulis. Sebutkan 4 yang tadi dibahas. Sebutkan dan jelaskan 4 priorisasi. Sebutkan dan jelaskan 4 priorisasi. 4 priorisasi tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zamannya.